tepat, maka praktekkanlah komunikasi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Hari ini kita akan belajar bagaimana mempraktekkan komunikasi yang baik agar dalam berbisnis kita bisa sukses, kendalanya juga cukup sedikit. Penting untuk disampaikan bahwa praktek komunikasi itu menjadi esensial karena ketika orang melakukan komunikasi maka yang harus diperhatikan adalah kata kunci pembuka. Jadi kita melakukan komunikasi maka persiapkan narasi yang tepat, jelas di awal untuk pembuka. Karena orang itu juga kalau komunikasi terlalu lama menjadi kesulitan, ketika komunikasi terlalu banyak juga nanti menemukan kesalahan. Maka temukan kata-kata kunci yang paling tepat. Itu yang pertama saya kira. Kemudian yang kedua, bagaimana mempraktekkan komunikasi adalah kemampuan kita untuk membaca profil seseorang. Jadi setelah kita mempersiapkan narasi untuk disampaikan yang inti-intinya itu, yang kedua kita juga harus memahami orang itu profilnya seperti apa. Dia sukanya apa, aslinya dari mana gitu kan, keluarganya berapa, kuasai lebih awal. Sehingga orang merasa bangga. Di samping yang tidak kalah penting juga, ketika kita melakukan komunikasi, pahami dulu siapa mereka, siapa namanya, aslinya dari mana. Sesuatu yang berhubungan dengan orang tersebut kemudian kita komunikasikan dan kita mengetahui lebih awal, kan kita menjadi lebih akrab. Umpamanya nih, saya akan menemui Pak Slamet, ini CEO gitu kan. Saya akan menawarkan produk. Masa kita masuk ke situ kemudian kita tanya, Bapak namanya siapa? Lah kan enggak. Pak Slamet, apa kabar hari ini? Anda luar biasa gitu kan, sudah ada klik dalam berkomunikasi. Nih, yang harus dipersiapkan itu yang penting ketika kita akan melakukan komunikasi. Oke, ketika kita sudah bisa menyiapkan narasi atau kata-kata yang kita akan sampaikan, kemudian kita mengenal profil individu, profil bisnisnya, maka ketika kita mempraktekkan komunikasi, atau orang juga sering menggunakan itu sebagai alat promosi gitu kan, dan lain sebagainya, maka yang penting untuk kita lakukan adalah ketika kita berbicara harus fokus, tidak bertele-tele, tidak kemana-mana. Nah, apa hubungannya tidak bertele-tele, tidak kemana-mana? Karena masing-masing orang punya kepribadian yang berbeda. Jika kita paham orang tersebut waktunya sangat terbatas, kita melakukan pendahuluan, mukodimnya panjang banget, kemudian baru sampai di belakang, orang sudah tidak sabar. Belum menawarkan produk, kita sudah ditolak oleh mereka. Atau jika kita betul memahami dari hasil tadi, pendahuluan kita menyiapkan profil orangnya, senang dengan narasi keagamaan, ya kita gunakan itu. Seperti narasi umpamanya, Barokallah, Masya Allah, Tabarakallah. Belum apa-apa, orangnya sudah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah gitu kan. Orang menjadi nyaman ketika berkomunikasi dengan kita. Begitu juga, jika kita memahami profil seseorang, kemudian kita bisa fokus kepada apa yang akan kita sampaikan, maka orang tersebut tuh merasa nyaman bertemu dengan kita, merasa nyaman berkomunikasi dengan kita. Nah, ini penting untuk kita lakukan, bahwa pembicaraan kita harus fokus, tidak berbelit-belit. Ini pun melihat situasi dan kondisi di sekitarnya. Nah, ketika sudah orangnya taat keberagamaannya, kemudian Masya Allah, kemudian Tabarakallah, udah kelihatan seperti itu, mendekati waktu adzan, maka alangkah bagusnya kita juga memberhentikan pembicaraan kita. Apakah mau melanjutkan atau tidak, tergantung dari lawan bicara kita atau mitra kita yang mau diajak berdiskusi tentang bisnis. Ini penting untuk kita praktekkan di lapangan. Begitu juga
Yang kedua, dalam mempraktekkan tadi, setelah kita fokus bicara, kemudian yang keduanya adalah kita itu sebisa mungkin bentuknya pertanyaan ketika praktek komunikasi kita itu di ruang-ruang baru buat kita. Kalau tadi kan kita memang sudah mengenali dulu profilnya, mengenali dulu individunya seperti apa. Nah, yang kedua, kita juga bisa praktek komunikasi dengan orang yang baru kita kenal. Dengan orang yang baru kita kenal itu, tonjolkan dari kita itu bentuknya pertanyaan, jangan bentuk pernyataan. Kalau bentuk pertanyaan, maka orang yang diajak bicara itu merasa terlibat. Umpamanya setelah kita mengenal dengan orang di jalan, duduk bersama di kereta atau di pesawat, kemudian kita tanya, "Bapak dari mana?" "Maaf Bapak, profesinya apa?" Gitu kan. Kalau sudah profesinya, kita bisa mengikutkan dengan profesi itu bentuk pertanyaannya. Jangan kita bukan dokter kemudian menjelaskan tentang virus antivirus gitu kan. Bagaimana Bapak menurut Bapak tentang virus ini? Itu bentuk komunikasi yang kita bangun dengan lawan bicara kita. Antara komunikan dan komunikator, antara komunikator dengan komunikan itu, narasi yang dibangunnya itu mengajak keterlibatan. Nah, jika sudah mengajak keterlibatan kan tidak seperti menggurui. Kalau belum apa-apa kita juga profesinya tidak sama dengan mereka, kemudian kita jelaskan mereka lebih paham dari kita, kan orang persepsinya sudah berbeda. Wah, ini nggak profesional, ini nggak ilmiah, ini tidak akademis, akan ketahuan kita. Tapi jika bentuknya adalah pertanyaan, maka setiap orang akan merasa akrab dengan kita. Jika kita sudah ada keakraban secara individu, maka kita harus ingat bahwa kemampuan komunikasi adalah awal dari kesuksesan besar. Jadi orang bisa sukses itu kalau komunikasinya bagus. Dalam hal apa? Dalam hal bisnis. Jadi kita ingin mulai dari membangun bisnis, mengembangkan bisnis, membuat bisnis baru, pasti sangat tergantung kepada kualitas komunikasi. Bagaimana praktek komunikasinya itu. Ini para mahasiswa harus mencoba dengan komunikasi baru ini. Sahabat-sahabat semua, ingat, kesuksesan kita memimpin, kesuksesan kita berbisnis, kesuksesan kita berorganisasi adalah tergantung seberapa hebatnya kita dalam praktek berkomunikasi. Jadi, dan ini bisa dilatih oleh kita. Jadi ketika kita berkomunikasi itu bisa dilatih, bukan tidak bisa dilatih. Kita ingat Soekarno aja dulu, ketika mau pidato, menurut beberapa cerita, dia itu berlatih dulu dengan istri ketika berbicara. Nah, kita jangan menafikan itu. Hari ini media sosial sudah banyak. Kita berlatih dari orang ketika bicara. Bagaimana sih yang bagus? Pahami oleh kita, kemudian oleh kita dimodifikasi yang sesuai dengan kita, narasinya yang mana. Karena kalau mencontoh kata-katanya itu kan sulit. Tapi inti dari komunikasi itu apa? Kita harus bisa memahami itu. Jadi kalau kita ingin sukses, yang terpenting adalah bagaimana praktek komunikasi kita itu kepada audiens kita. Makanya kalau kita melihat buku-buku tentang suksesnya si A, suksesnya si B, suksesnya si C, kebanyakan itu orang marketing. Kenapa orang marketing? Karena mereka mampu menjual gagasan. Jadi komunikasi itu dalam rangka adalah untuk menjual gagasan. Apakah gagasan kita bisa diterima oleh orang? Apakah gagasan kita merubah perilaku yang tidak tertarik menjadi tertarik? Ataukah gagasan kita merubah yang orang tadinya tidak mau membeli menjadi membeli? Jadi komunikasi itu bisa membangun gagasan. Kemampuan kita teruji di situ.
Namun harus diingat oleh kita bahwa ketika kita melakukan komunikasi, mempraktekkan komunikasi, tidak boleh kita menjadi orang lain. Tetap jadi diri kita sendiri. Nanti wagujidan gitu kan. Jadi nggak pantas, jadi serba kaku gitu loh. Jadi jadi diri kita sendiri yang kemudian membawa misi gitu loh. Membawa misi, bisa produk, bisa gagasan tadi yang sudah sampaikan. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Sahabat-sahabat semua yang mau mempraktekkan bisnis, bahwa ketika kita ingin memulai komunikasi, kita ya harus jadi diri kita sendiri. Kalau maupun di make up sedikit, dibuat basa-basi sedikit, itu pun sedikit sekali. Karena ketika seseorang kemudian menjadi orang lain, itu apa yang disampaikan itu tidak sampai kepada orangnya, yang audien kita. Justru kita menjadi lucu, kita menjadi wagu gitu kan, kita jadi bahan ketawaan. Jadi tetap, kalaupun apa yang sudah sampaikan di awal tadi itu harus dilakukan, tetapi ingat bahwa kita harus tetap menjadi diri kita. Kalaupun kita harus menjadi diri sendiri, tetapi mata kita harus tertuju kepada lawan bicara kita. Karena apa? Nyatanya dalam praktek komunikasi, orang itu harus mampu membaca gestur tubuh lawan kita. Ketika mengkerutkan mata gitu, ketika orang gede-gede, ketika orang manggut-manggut, itu harus bisa kita baca. Orangnya jelas sudah gede-gede, kita terus aja bicara gitu kan. Orangnya sudah manggut-manggut, kita malah berhenti gitu kan. Bagaimana kita ketika melanjutkan pembicaraan, ketika kita praktek komunikasi, itu harus mampu membaca lawan bicara. Udah jelas istrinya bolak-balik, Pak, kondangan mau kapan ini, kita masih terus menjelaskan. Harusnya makanya di awal tadi saya katakan harus fokus, itu biar kita dalam kondisi tertentu kita bisa langsung fokus, atau kita bisa membahagiakan orang itu ketika lawan bicara kita itu ketawa-ketawa dan menikmati. Makanya kita sebagai orang bisnis harus bisa memahami apakah orang yang diajak bicara kita itu nyaman, ataukah orang yang diajak bicara kita menjadi tidak nyaman. Ketika nyaman, kita bisa lanjutkan cerita-cerita itu, ya. Tetapi ketika tidak nyaman, langsung kita fokus ke apa yang mau kita sampaikan. Kan banyak di rumah itu, ada yang ketika suruh pulang itu ada dengan mematikan lampu dari luar, yang lain enggak, ini anjok sendiri padahal tidak ada tambah. Ada yang model begitu, dan saya ngalami begitu juga. Nah, ketika saya kelihatan kok di situ ada 2 meteran, yang satu anjlok, enggak, tidak ada penambahan orangnya di kamar, kemudian listriknya mati, oh ya berarti kita disuruh untuk pulang. Itu kan bahasa yang kemudian dibaca oleh kita. Dan itu tidak sedikit seperti itu. Raut wajah itu kan bisa. Makanya gestur itu dibutuhkan kalau kita ingin sukses dalam berkomunikasi. Dan itu pada strata masyarakat yang mana. Itu. Kemudian kita juga harus menyesuaikan ketika mau berkomunikasi dengan profil perusahaan kita. Kita mau menawarkan produk mobil Toyota, kita bawanya Daihatsu, ya kan tidak harus begitu kan? Ya, lebih menyesuaikan lah. Kita akan bicara tentang bisnis di levelan miliaran, mobil kita tahun 90-an. Kalau sekalian mobil antik nggak apa-apa, kalau yang tengah-tengah ketahuan kitanya tidak berkualitas lah, untuk nanti jadi kualitas komunikasinya jadi ketahuan. Kita menawarkan produk make up sementara wajah kita sendiri tidak jelas, itu kan repot juga. Kita menawarkan pakaian yang branded sementara kita pakaiannya pasaris gitu loh. Maksudnya sing di pasar-pasar gitu kan. Ini kan orang menjadi belum aja bicara kita sudah tertolak. Ini kemampuan kita untuk menyesuaikan dengan lingkungannya dalam berkomunikasi, terutama kalau menawarkan produk.
Jadi sesuaikan, posisikan diri kita sebagai orang yang pantas untuk menawarkan produk. Karena ini praktek. Sebenarnya harus kita praktek langsung, tetapi kan perkuliahan hari ini tidak boleh, masih dilarang, pandemi terus meningkat. Nah, seperti itu. Jadi sesuaikan diri kita. Kita akan bicara tentang pondok pesantrennya pakainya sarung, pakainya kopiah gitu kan. Itu untuk menyesuaikan, untuk menyamankan berkomunikasi aja. Bukan tujuan kok mana-mana jauh melebur sana catatan apa-apa gitu kan, dosa neraka, enggak sampai situ. Jadi hanya orang biar nyaman aja. Kecuali memang tujuannya lain, menawarkan produk dengan berbeda di satu tempat, itu beda lagi, itu pendekatan manajemen konflik. Tapi dalam hal ini kita sedang membahas bagaimana melakukan komunikasi yang bisa diterima oleh audiens yang ada pada saat itu. Kemampuan kita menyesuaikan dengan lingkungan, kemampuan kita menyesuaikan dengan waktu, itulah kesuksesan kita dalam berkomunikasi. Makanya saya mendefinisikan manajemen adalah ruang dan waktu. Nah, ruang dan waktu itu akan kita kelola dengan baik sehingga apa yang akan kita tuju, apa yang sudah kita rencanakan bisa tercapai dalam waktu yang sudah ditentukan. Kenapa gestur tubuh harus kita pahami sebagai orang yang akan menawarkan produk, sebagai orang yang akan melakukan komunikasi? Karena jangan sampai frekuensi kita itu berbeda. 1 AM, 1 FM. Kita bicara mana, pikiran orang itu kemana, ya kan? Kita bicara tentang kualitas, dia tidak paham itu kualitas. Itu kan jadinya AM FM. Jadi apa yang kita disampaikan itu tidak pernah dicerna oleh mereka. Yang jelas orang ini datang pasti mau menawarkan produk, gitulah. Berdoa ngomong sih Pak, atau langsung apa sih mau menawarkan apa? Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai terjadi beda frekuensi kemampuan kita. Nanti Anda bisa mencobalah mulai hari ini, kemana ada yang baru. Saya juga tanya ke para mahasiswa ini, sudah bertanya nggak ke temennya profesi orang tuanya apa, bisnisnya apa, dalam skala desa, kecamatan, kabupaten, nasional, bahkan atau importir. Pernah bertanya seperti itu enggak? Kalau belum, praktekkan dari sekarang. Kalau orang tuanya sudah, saudaranya yang paling sukses siapa? Ditanyakan. Untuk apa sih? Tadi, untuk membangun komunikasi yang berkelanjutan. Karena harapan kita, komunikasi itu akan berlanjut. Contoh yang paling sederhana. Ketika lawan bicara kita minta, Pak, minta nomor kontaknya, Pak, minta alamat emailnya, Pak, kita minta alamat Facebook, alamat WA. Itu berarti kita sudah tersambungkan dalam komunikasi. Orang lain sudah merasa nyaman dengan kita. Kalau tidak merasa nyaman, mana mau orang mau minta nomor HP dan lain sebagainya. Itulah harapannya sahabat-sahabat mahasiswa, masyarakat, semuanya, para pebisnis bisa mempraktekkan komunikasi yang berkualitas. Hal yang harus dihindari oleh kita dalam berkomunikasi adalah bluffing dan lying. Maksudnya, yang saya maksud di sini adalah kita itu tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi boleh kita lebihkan produk kita itu sejauh yang kita ketahui. Maksudnya kalau yang tidak ketahui ya jangan gitu. Jadi cukup sesuai dengan standar yang kita miliki. Karena masing-masing produk pasti memiliki nilai kelebihan. Kelebihan yang nyata, yang real itu yang harus disampaikan. Jadi jangan sampai terjadi melebih-lebihkan. Justru itu akan merusak kualitas komunikasi. Kemudian tidak boleh juga kita meremehkan lawan bicara. Kemudian tidak berguna, barang itu barang ini, tidak usah lah, karena itu juga akan merusak kualitas komunikasi kita. Sampaikan aja bahwa barang kita punya kelemahan juga,
Namun ini bisa ditutupi dengan ini, yang ini bisa ditutupi dengan ini. Jadi untuk kita sukses dalam berkomunikasi tidak harus kemudian kita merendahkan, menyepelekan produk-produk lain. Kemudian begitu juga kita jangan usahakan tidak menyinggung-nyinggung produk lain dengan secara tidak seimbang. Tapi kalau seimbang kemudian dijejerkan secara ilmiah, bagus saja. Tapi agar tidak terjadi gesekan, maka hindarilah menyinggung, terutama dari sisi keuangan. Kalau kemudian produk kita melebihkan produk lainnya, produk kita nggak laku, berarti mendingan kita melebihkan produk kita, tetapi tidak dengan menyinggung, melemahkan, merendahkan produk-produk lain. Begitu juga jangan kita itu sok tahu, gitu kan? Makanya di awal saya sampaikan lebih baik bertanya daripada menjelaskan kalau bukan bidangnya. Karena orang sok tahu itu biasanya dia tahu dalam segala hal. Ketika orang belum tahu kompetensi kita, otomatis orang jadi curiga dengan kemampuan kita. Ah, ini hanya sekedar bicara. Ah, ini orang sok tahu. Makanya dalam praktek berkomunikasi sebaiknya di awal saya sampaikan untuk menghindari sok tahu ini lebih baik kita bertanya. Kemudian bagaimana Islam melihat komunikasi dalam prakteknya? Jadi Islam itu indah, Islam itu asyik, Islam itu komunikatif. Selama komunikasi dibangun atas nama kebahagiaan, tidak dibarengi unsur kebohongan, maka itu adalah ibadah. Begitu juga selama memberikan manfaat kepada orang lain yang dari tidak tahu menjadi tahu, gitu kan? Yang tidak paham menjadi paham. Ini untuk semua orang, maka itulah ibadah. Jadi menginformasikan semuanya menjadi bagian dari ibadah. Nah, sahabat-sahabat semua, kita harus sadar bahwa komunikasi itu bisa menghipnotis orang. Komunikasi itu bisa merubah perilaku orang. Komunikasi itu bisa merubah sikap orang. Komunikasi bahkan bisa merubah karakter orang. Makanya Islam mengarahkan bagaimana komunikasi itu bisa merubah rahmat menjadi berkah. Ini kunci inti dari komunikasi dalam perspektif Islam adalah kemampuan merubah rahmat menjadi berkah. Semoga berkah semua untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.